Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Strategi Perlindungan Data Pribadi dari Cybercrime. Perkenalkan, nama saya Alwan Gozi. Nama saya Aura Nurdiani Putri. Nama saya Marisa Nurdiani Gamito. Nama saya Bagas Putra Ketan. Perkenalkan, nama saya Larigina Kantasa. Ya, pertama kami akan membacakan latar belakang. Boleh nggak? Boleh. Latar belakang, pentingnya perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Ancaman cybercrime yang meningkat. 1. Perkembangan teknologi informasi membawa kemudahan namun juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan cyber. 2. Kasus kebocoran data pribadi telah terjadi berulang kali dan dalam skala besar di Indonesia. Contoh kasusnya ada BPJS Kesehatan 2021, 279 juta data SIM card 2022, 1,3 miliar data password 2023, 34 juta data. Pusat Data Nasional 2024 dibobol ransomware. Rumusan masalah di sini, bagaimana kondisi dan tantangan perlindungan data pribadi di Indonesia dalam menghadapi ancaman cybercrime saat ini. Kedua, apa sajakah dasar hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana efektivitas penerapannya. 3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi agar terhindar dari resiko kebocoran dan penyalahgunaan akibat cybercrime. Selanjutnya, kondisi dan tantangan perlindungan data pribadi. Tantangan utamanya tingkat kebocoran data yang tinggi, contohnya BPJS Kesehatan, tingkat Bantuan PPN. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mementingkan keamanan data pribadi. Ketiga, keterbatasan SDM kompeten di bidang keamanan cyber. Keempat, serangan cyber yang semakin canggih. Terus, penegakan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kedua, UU PDP mengatur kewajiban pengendali data, hak subjek data, serta sanksi administrasi dan pidana. Ketiga, kendala belum terbentuk lembaga pengawasan independen penegakan hukum pidana sebagai pilihan terakhir, dan kurangnya pelatihan aparat penegak hukum. Selanjutnya ada dasar hukum dan efektivitas penerapan. Dasar hukum utamanya yang pertama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP mengatur prinsip dasar perlindungan data pribadi, hak subjek data dan kewajiban pengendalian data. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan perubahannya mengatur akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan data, sistem dan penyalahgunaan alat. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP PSTE). Yang keempat ada Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Data Anak di Era Digital (PP Tunas). Yang kedua itu ada efektivitas penerapan. Masih menghadapi tantangan rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, belum terbentuknya lembaga pengawasan independen, serta penegakan hukum yang belum konsisten. Contoh kasus manipulasi data petani Cianjur 2023 menunjukkan cara pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya, strategi peningkatan perlindungan data pribadi. Penguatan kelembagaan. 1. Pembentukan otoritas pengawasan perlindungan data pribadi yang independen dan berwenang penuh. 2. Penunjukan data protectional officer DPO yang kompeten di setiap organisasi. Peningkatan kesadaran dan literasi digital. 1. Kampanye edukasi masif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha. 2. Sosialisasi dan pelatihan tentang hak dan kewajiban perlindungan data pribadi. Penguatan regulasi dan penegakan hukum. 1. Penerapan sanksi administratif dan pidana yang tegas dan konsisten. 2. Kewajiban sertifikasi kepatuhan bagi perusahaan pengelola data. Penerapan teknologi dan kebijakan keamanan. 1. Investasi pada teknologi keamanan, enkripsi, intrusi, autentifikasi multifaktor. 2. Pengembangan kebijakan privasi by design dan privasi by
default. 3. Audit dan klasifikasi data berkala. Kolaborasi lintas sektor. 1. Kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. 2. Pertukaran informasi tentang ancaman cyber dan praktik terbaik. Kesimpulan, perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi tantangan serius dari cybercrime dan rendahnya kesadaran masyarakat serta perilaku usaha. 2. UU PDP nomor 27 tahun 2022 telah menjadi kerangka hukum yang kuat namun efektif menghadapi tantangan serius dari cybercrime dan rendahnya kesadaran masyarakat serta pelaku usaha. Ketiga, UU PDP nomor 27 tahun 2022 telah menjadikan kerangka hukum yang kuat namun efektivitasnya dan implementasinya masih terkendala oleh belum optimalnya lembaga pengawasan dan penegakan sanksi. Keempat, strategi terpadu diperlukan mencakup menguatkan dan otoritas pengawasan, peningkatan literasi, penerapan teknologi keamanan, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi serta untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Sekian pemaparan kelompok 6. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Salina Sasfa. Izin bertanya, bagaimana regulasi dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dapat secara efektif mendukung strategi perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku cybercrime? Perkenalkan, nama saya Wika Binda Syahputri, NPM 22520115. Izin bertanya, mengapa perlindungan data pribadi sangat penting di era digital saat ini, terutama dari ancaman cybercrime? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farsiano akan menjawab pertanyaan dari Sasa. Bagaimana regulasi dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia? Regulasi dan kerangka hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP di Indonesia sangat krusial. UU PDP memberikan landasan hukum bagi individu untuk menuntut hak-hak privasinya dan bagi organisasi untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi. Dengan adanya sanksi yang jelas, baik pidana maupun denda administratif bagi pelanggar dan pelaku cybercrime yang menyalahgunakan data pribadi. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan efek jerak, mendorong kepatuhan, serta memberikan kepastian hukum bagi korban. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas adalah kunci efektivitasnya. Terus menjawab pertanyaan dari Wika, mengapa perlindungan data pribadi sangat penting di era digital saat ini? Perlindungan data pribadi sangat krusial di era digital karena data pribadi kita seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, informasi finansial, dan data sensitif lainnya telah menjadi target utama cybercrime. Sekian. Tunggu. Nah. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.